Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali bersama saya Fahruz Zaini Al-Alabi, masih dalam tema perceraian. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin mencoba mereview fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perceraian di pengadilan agama. Langsung saja kita mulai. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hasil Ijtima Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan telah menghasilkan 3 poin fatwa sebagai berikut. Yang pertama, talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di persidangan. Nah, di sini Majelis Ulama menggantungkan kesahan talak di luar pengadilan dengan adanya syarat, dengan harus terpenuhinya syarat, yaitu ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di persidangan. Artinya pada akhirnya pengadilan juga yang menetapkan sah atau tidaknya talak yang diucapkan suami tadi di luar pengadilan, ya. Atau dengan kata lain, ya, talak di luar pengadilan itu hukumnya sah jika telah disahkan oleh pengadilan, ya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa diperiksa, ya, kebenaran akan alasan-alasan suami tadi menjatuhkan talak kepada istrinya, suami tadi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai talak, ya, atau isbat talak ke pengadilan agama, ya, agar dapat diperiksa, ya, apakah talak yang diucapkan di luar pengadilan itu, ya, beralasan hukum ataukah tidak, ya. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak, ya. Ini saya kira cukup jelas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan ikhbar kepada pengadilan agama, ya. Nah, kalau yang dimaksud dalam poin 3 ini melaporkan dalam artian hanya sekedar memberi kabar saja, maka tentunya suami istri tadi tidak akan mendapatkan kemaslahatan atau kepastian hukum berupa akta cerai, ya. Namun apabila yang dimaksud dengan melaporkan di sini adalah mengajukan permohonan cerai talak, ya, ke pengadilan, ya, maka pada akhirnya nanti, ya, setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, ya, maka akan ada kepastian hukum, ya, yaitu berupa akta cerai, atau tanda bukti resmi bahwa pasangan suami istri tadi telah bercerai, ya. Sehingga kalau hanya sekedar melaporkan saja, yang memberi kabar saja, tentunya tidak ada kepastian hukum dan kemaslahatan yang akan diterima oleh pasangan suami istri tadi, ya. Itulah 3 poin fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan rekomendasi, ada 2 rekomendasi. Yang pertama, agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak, ya. Saya setuju sekali, ya, antara pemerintah dan ulama, ya, harus sama-sama bersinergi, ya, untuk melakukan pembelajaran pendidikan kepada masyarakat
ya untuk memperkuat lembaga pernikahan ya, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan mitsaqan ghalidha ya, ikatan yang sangat kuat ya. Oleh karena itu jangan sampai perceraian itu dilakukan dengan sembarangan ya. Adapun poin keduanya, jika suami menceraikan istri ya harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak-hak anak ya. Ini sangat tepat sekali ya. Artinya di sini suami jika ingin menceraikan istri ya haruslah bertanggung jawab ya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan kalau menceraikan istri itu fa'imsakun bima'rufin ya. Artinya menceraikan itu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu seperti apa? Ya, di antaranya menjamin hak-hak istri yang dicerai. Apa itu hak-hak istri? Beri dia nafkah iddah, beri dia mut'ah. Ya. Kemudian apa itu hak-hak anak? Ya, ketika orang tuanya bercerai, ya, anak ya yang paling terluka di situ. Ya, maka harus tetap memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya, nafkah lahirnya harus dipenuhi. Ya. Misalnya makan minumnya, pendidikannya, kesehatannya harus dijaga ya oleh ayahnya ya. Nah, kemudian juga nafkah batinnya ya, kasih sayang ya harus didapatkan ya. Pendidikan agama juga harus dapat anak tadi ya. Jangan sampai ketika orang tuanya bercerai ya, nanti ayahnya kawin lagi, ibunya kawin lagi sehingga anak tidak terurus ya. Maka itu tanda orang tua tadi tidak bertanggung jawab terhadap anaknya ya. Nah, itulah di antara rekomendasi yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa saja dasar atau rujukan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut. Adapun dasar atau rujukan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang talak di luar pengadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merujuk kepada Al-Qur'an, yang kedua merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga merujuk kepada kaidah-kaidah fikih. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan Majelis Ulama Indonesia adalah Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 1 sampai 2 ya, juga surah Al-Baqarah ayat 236 ya. Kemudian hadis Nabi yang digunakan adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat talaq war raj'ah ya, yang artinya ada 3 hal yang seriusnya ya dianggap serius dan ketidakseriusannya pun juga dianggap serius ya, yaitu nikah, talak dan rujuk ya. Kemudian selain itu Majelis Ulama juga merujuk kepada ya kaidah-kaidah fikih ya. Di antaranya yang berbunyi ad-dararu yuzalu ya, kemudaratan itu harus dihilangkan ya. Juga hukmul hakim wa yarfa'ul khilaf ya. Jadi putusan hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat ya. Nah, juga diantaranya tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, kebijakan pemimpin ya terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan ya. Nah, itulah diantara dasar-dasar atau rujukan yang dijadikan Majelis Ulama dalam menetapkan fatwa tersebut ya. Nah, di sini memang ya, di dalam fatwa tersebut terlihat Majelis Ulama agak kurang tegas ya dalam memutuskan apakah talak di luar pengadilan itu sah atau tidak sah ya. Itu kembali kepada ya adanya pandangan besar ya, atau pendapat besar di dalam musyawarah itu ya, yang mana salah satu pandangan menyatakan talak di luar pengadilan hukumnya sah ya, dan satu pandangan yang lain menyatakan talak di luar pengadilan itu
tidak sah ya. Oleh karena itu majelis ulama mencoba untuk mengakomodir ya dua pendapat tersebut, sehingga poin pertama itulah hasilnya ya, bahwa talak di luar pengadilan itu hukumnya sah jika ada alasan yang dapat dibenarkan di pengadilan ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.